Hari ini kami berdua akan melaksanakan kegiatan untuk ruang kolaborasi modul 2.3. Di sini saya, Ibu Kristi Martini menjadi coach dan Ibu Sifna menjadi coachnya. Baiklah, kita mulai saja. Kita menggunakan alur tirta dalam percakapan ini. Assalamualaikum Bu Sifna. Bagaimana kabar Bu Sifna hari ini? Sehat? Waalaikumsalam Bu. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semuanya Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan ceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Bu? Itulah Bu, sebenarnya akhir-akhir ini saya tuh ada masalah. Nah, tapi saya itu bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Mohon maaf kalau seandainya saya mengganggu waktu Ibu, soalnya saya tuh udah mumet sama masalah saya ini Bu. Karena berhari-hari saya itu mikirin gimana solusinya gitu loh Bu. Oh, begitu ya Bu. Baik, ada waktu Bu, dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Monggo, silakan Ibu bisa bercerita dengan saya. Oh ya, alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, akhir-akhir ini, pikiran saya tuh nggak tenang memikirkan masalah ini. Jadi saya tuh merasa nggak nyaman gitu. Mau tidur, kepikiran sama masalah ini. Mau makan juga sama mikir gimana gitu. Jadi agak di kelas jadi nggak maksimal, kurang maksimal. Oh, begitu. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini, Bu? Saya berharap Bu Kristi mau mendengarkan cerita saya. Saya tuh pengen Bu Kristi mendengarkan keluh kesah saya selama ini, ketidaknyamanan saya akhir-akhir ini. Kemudian saya pengen mendapatkan ketenangan setelah saya bercerita ini. Oh, begitu. Baik. Kira-kira masih ada yang lain, Bu, yang ingin Bu sampaikan? Iya, saya berharap Bu Kristi memberikan saya tambahan solusi dari yang biasanya saya lakukan, Bu. Oh, baik. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Ya, amin. Nah, Amin. ya, jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan. Nah, Bu Kristi ingat gak ya waktu saya itu kan minggu lalu, sekitar 2 minggu lalu itu mengajak anak-anak itu latihan ANPK. Oh, iya, iya. Saya insya Allah saya ingat, Bu. Tapi apa kendalanya, Bu? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya itu serius, bisa dibilang serius, tapi bisa juga enggak gitu loh, Bu. Iya. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa, Bu? Jadi gini Bu, murid-murid saya itu terlihat kurang antusias ketika mengerjakan soal ANPK yang panjang. Jadi apa masalahnya itu juga ke motivasi. Jadi kayak nggak seriusnya itu anak-anak itu apa ya? Kalau misalkan kita ninggal anak-anak ya udahlah kita latih sama soal yang pendek itu ya bisa. Tapi kan termasuk masalah bisa dibilang serius sama enggak ya Bu ya. Oh, begitu. Oh, jadi anak-anak terlihat tidak serius ya, Bu, mengerjakan soal latihan ANBK-nya. Betul, Bu. Jadi saya tuh bingung harus bagaimana menghadapi masalah anak-anak ini. Belum lagi waktu di ruang ANBK itu kayak sebelum masuk itu kan udah tertib. Waktu nunggu latihan soalnya keluar, anak-anak itu kayak nggak sabar, jadi rame juga gitu. Sebelum ngerjakan rame, kerjakan juga kurang serius gitu, Bu.
Oh, lalu bagaimana kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasinya? Sejujurnya sih selama ini ya, kan saya tuh ngajar di kelas 5 ini udah melatih murid saya untuk rajin membaca buku. Terus udah saya latih ke perpustakaan juga, sering saya ajak ke perpustakaan. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi masalahnya begitu ya. Oh, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Nah, selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya tuh sudah berusaha melatih anak-anak untuk senang membaca, seperti pembiasaan membaca di perpustakaan, memberikan tugas resum untuk semua pelajaran yang ada bacaan panjang. Bahkan bukan cuma untuk pelajaran bahasa Indonesia aja, Bu. Misalkan seperti bahasa Jawa, kan ada bacaan panjang, misalkan nama-nama tembung. Nah, itu anak-anak itu udah saya biasakan membuat resum, tembung apa aja. Jadi tanpa penjelasannya anak-anak menulis secara garis besarnya. Kemudian IPAS, materi, misalkan cahaya. Nah, anak-anak pasti saya minta buat resum. Kemudian seperti pelajaran PPKN, Bu, itu kan ada di LKS itu aja udah ada 2 lembar, soalnya baru 5 soal. Itu Hmm, anak-anak itu saya minta membaca itu masih males, Bu. Akhirnya kalau saya minta buat resum, anak-anak mau. Nah, dari situ saya tuh udah rutin memberikan soal HOTS juga. Jadi anak-anak itu biar mau membaca gitu, Bu. oh, gitu ya, Bu ya. Ngomong-ngomong, mengapa Bu Sifna tidak menggunakan mencoba menggunakan metode game saja? Menurut saya sumber belajar yang sudah saya gunakan ini udah cukup memudahkan para murid, Bu. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Jadi anak-anak itu selama ini juga udah berjalan sebenarnya, tapi ya masih kayak kurang gitu, masih kayak kurang bikin anak-anak itu lebih termotivasi lagi gitu loh, Bu. Iya, oh begitu ya. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu Sifna mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar para murid itu beragam, Bu. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya, Bu ya. Betul Iya, juga ya, Bu. Kenapa ya saya nggak kepikiran ke sana ya? Apalagi selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal gitu loh, Bu. Jadi kan biar bisa lebih maksimal gitu ya, Bu ya. iya. Nah, itulah Bu pentingnya metode games juga dalam pembelajaran. Iya, Bu, betul, Bu. Saya pikir juga ada benarnya, Bu, itu, Bu. Ya, betul sekali Bu. Jadi ngomong-ngomong setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Iya, Bu, sebelumnya terima kasih banyak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman nih setelah bercerita kepada Bu Kristi masalah saya tadi. Tapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Jadi masih ada juga kerjaan yang masih bikin galau gitu, Bu. Akhirnya terbengkalai juga Oh pekerjaan. ya, ya. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya itu saya juga berpikir yang membuat nggak nyaman itu kendala waktu dalam melaksanakan kegiatan literasi ini. Jadi kayak misalkan kalau saya tuh melaksanakan kegiatan literasinya itu dengan rutin terus itu ya Bu, akhirnya makan waktu. Kayak apa kayak kita fokus ke literasinya anak-anak, akhirnya pelajaran yang seperti matematika yang membutuhkan ketepatan waktu itu juga terbengkalai, Bu. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Sifna merasa tidak nyaman adalah saat pelaksanaan kegiatan literasi di kelas. Itu sangat menyita waktu dan Ibu khawatir apa pembelajaran yang terbengkalai em,
Itu pembelajarannya menjadi terbengkalai ya Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira saya akan mampu melaksanakan pemecahan masalah tadi nggak ya, Bu? Kalau saya buat seperti itu. Iya. em, Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Sifna bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri saja. Ibu pasti bisa siap untuk manajemen waktunya, untuk memecahkan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin anak-anak akan mendapatkan manfaat hal-hal positif yang banyak juga, sehingga menambah semangat Bu Sifna dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Iya, eh, amin. Nah, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu rencana Bu Sifna apa selanjutnya? Saya berniat ini, Bu, lebih mengatur waktu lagi. Saya melaksanakan manajemen waktu lagi dalam solusi saya. Jadi saya benar-benar akan mengatur waktu saya dari A sampai Z. Mungkin saya juga harus membuat rencana kegiatan begitu, Bu, biar semuanya itu bisa berjalan maksimal. Oh, itu sebuah rencana yang sangat bagus, Bu Sifna ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, saya berencana memberikan latihan berbasis literasi lebih banyak lagi untuk anak-anak, Bu. Jadi saya akan lebih banyak mengembangkan soal-soal yang biasanya saya terima, yang saya berikan ke anak-anak. Nah, itu akan saya kembangkan lagi. Jadi biar anak-anak terbiasa. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan sesuai saran dari Bu Kristi agar proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Jadi anak-anak itu happy, seneng, nggak terasa kalau kita itu ngajak ngajak pembiasaan literasinya itu. Jadi menyenangkan buat anak-anak, akhirnya anak-anak terbiasa, Bu. Iya, baik Bu Sifna. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya, Bu. Setelah ini saya akan mulai memakai metode yang menyenangkan sebagai salah satu caranya tadi. Dan mengenai sumber belajar yang akan saya gunakan, saya juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan para siswa. Jadi nambah-nambah ini Bu, menambah selain yang saya lakukan tuh juga nambah saran solusi dari Bu Kristi tadi akan saya laksanakan gitu Bu. Jadi biar anak-anak itu selain pembiasaan terus diberi games juga saya juga akan lebih mengatur waktunya lagi biar semuanya itu bisa gitu loh Bu. Oh, ya, itu luar biasa Bu Sifna. Nah, langkah penyelesaiannya yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Nah, saya setuju dengan ide ini. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya tuh merasa lega sekali. Karena jujur saya itu takut salah langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan pembiasaan literasi, bisa berdampak pada pengerjaan soal ANBK loh Bu itu Bu. Kan ANBK itu kan buat mengukur juga ya. Takutnya nanti malah tambah parah, melebar gitu masalahnya Bu. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Sifna. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega kan hari ini. Ya, Iya, terus betul. terus dari yang sudah Bu Sifna rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Ibu? Iya, baik Bu. Mengenai hal itu secepatnya akan saya laksanakan. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kegiatan yang sudah saya lakukan, kemudian menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Secepatnya saya juga akan mengajari anak agar membuat jurnal membaca yang menarik, ya. Jadi anak-anak itu biar semakin terasah literasinya, jadi biar ngerjakan ANBK-nya itu serius. Karena kalau anak itu terbiasa dengan literasi, jadikan anak-anak itu antusias waktu mengerjakannya nanti, mengerjakan soal-soal yang HOTS itu. Jadi apa karena kan soal-soal yang panjang itu memang sudah diberlakukan sekarang Bu, sudah bukan lagi soal yang pendek-pendek ya Bu. Oh, iya. Terima kasih, Bu. Lalu
Eh, Selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Sifna butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bu Sifna? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sesama guru kelas 5, Bu. Sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan. Jadi kalau kita itu kompak sesama guru kelas 5, jadi kita itu makin semangat gitu, sama-sama misalkan membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan, membuat kesepakatan itu sesama guru kelas 5, kemudian saling bertukar bertukar ide desain buat jurnalnya, terus dibagikan ke anak-anak yang di print itu loh Bu. Jadi anak-anak kan lebih semangat kalau lembarannya itu bagus, warna-warni gitu Bu. Jadi biar Ya. sesama guru kelas 5 itu saling mengingatkan Bu. Oh, ya, itu ide yang bagus sekali Bu Sifna. Nah, semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, sehingga kegiatan belajar mengajar Ibu di kelas juga dapat berjalan dengan lancar, siswa-siswa gembira dalam belajarnya. Ya, amin. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Kemudian kita itu bisa mengubah generasi ini tuh menjadi generasi yang suka membaca gitu loh Bu, kan buku itu jendela dunia ya Bu. Betul. Iya, amin. Iya, sama-sama Bu Sifna. Eh, Semoga kita nanti menjadi guru yang menjadi teladan bagi murid-murid kita di sekolah. Amin. Amin. Bu, mohon maaf nih Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak wali di kelas saya. Jadi mereka tuh akan saya ajari membaca nyaring di perpustakaan nanti sebagai ini langsung kegiatan praktek itu Bu di perpus biar anak-anak itu terbiasa membaca. Jadi saya awali dengan kegiatan membaca nyaring yang menarik gitu buat anak-anak. Saya pamit dulu ya Bu. Iya, Bu Sifna, silahkan Bu Sifna. Ya, terima kasih Bu. Wassalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Bu Sifna. Selamat siang, hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Kristi. Ya, selamat siang Bu Sifna. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Selamat pagi juga Bu Kristi. Kalau udah siang tetap semangat pagi ya. Jadi Iya. selamat pagi Bu Kristi. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Kabar Bu Kristi gimana? Ya, kabar saya hari ini baik Bu Sifna. Eh, tapi ini agak sedikit sedih sekali. Maksudnya masih agak saya punya kendala. Bu Sifna, maaf apa Bu Sifna tidak repot sekarang? Tidak Bu Kristi, memangnya kenapa ya Bu Kristi? Gini Bu Sifna, kalau memang Ibu tidak repot, bisakah bantu saya Bu? Saya ini ada masalah Bu dengan murid saya yang di kelas gitu loh. Saya juga berusaha semaksimal mungkin, namun masih belum menemukan jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi mungkin kalau Bu Sifna ada waktu, bisakah Ibu bantu saya untuk menyelesaikan masalah saya dengan murid saya di kelas ini Bu? Baik Bu, dengan senang hati Bu saya akan bantu Ibu. Ibu tidak usah sungkan. Enaknya kita bicara di mana ya Bu Sifna? Di ruang kelas Ibu aja nggak apa-apa. Murid Ibu udah selesai belajarnya belum? Oh iya, baiklah Bu Sifna. Kebetulan murid saya sudah pulang hari ini. Nah, supaya lebih nyaman kita ngobrolnya di ruang kelas saja ya Bu Sifna. Baik Bu Kristi, kita duduk di kelasnya Bu Kristi ya. Oh ya, kalau boleh tahu, ada masalah apa yang Ibu hadapi di kelas Ibu dengan murid Ibu ya? Iya Bu, ini loh Bu, di kelas itu saya itu ada murid, ada siswa saya itu yang jarang masuk sekolah dengan berbagai alasan. Kalau saya tanya itu selalu
alasan itu selalu berbeda-beda. Jadi saya tuh bingung Bu. Nah ini yang membuat masalah Bu. Nah mungkin dengan ini Bu Sifna bisa bantu saya. Kalau boleh tahu namanya murid Bu Kristi siapa? Itu loh Bu, namanya itu Rani Bu. Oh, apa yang sudah Ibu lakukan kepada siswa tersebut? Iya, saya ini sudah memanggil anak tersebut dan sudah mencoba melaksanakan segitiga restitusi yang sudah kita yang sudah saya pelajari ya Bu ya. Apa namanya terhadap anak tersebut. Jadi saya sudah melaksanakan sesuai dengan segitiga restitusi ini Bu. Nah setelah dilaksanakan segitiga restitusi, awalnya anak tersebut terlihat mulai rajin masuk sekolah Bu. Sudah ada perubahan seperti itu Bu Sifna, sudah mau masuk sekolah seperti itu. Tapi tidak berlangsung lama siswa tersebut jarang masuk sekolah lagi Bu. Nah ini yang membuat saya sedih seperti itu. Bukan anak itu kan harus rajin masuk sekolah, harus menerima pelajaran dengan baik supaya siswa saya ini tidak tertinggal pelajaran Bu, seperti itu. Oh iya, setelah dilakukan segitiga restitusi, boleh tahu nggak apa yang mendasari sehingga siswa tersebut jarang sekolah? Nah, siswa tersebut itu belum mengatakan langsung kepada saya Bu untuk alasan yang tepat, yang kuat, mengapa dia tidak masuk sekolah. Namun saya mempunyai informasi bahwa siswa tersebut jarang masuk sekolah karena ikut memancing itu loh, memancing Oh tetangganya. iya, Iya, nah kebetulan anak itu tidak tinggal dengan orang tuanya. Orang tuanya itu sibuk bekerja di luar kota sehingga anak itu tidak terurus oleh orang tuanya sendiri. Nah, anak ini tinggal bersama neneknya Bu di rumah. Nah, neneknya sudah lanjut usia. Nah, kemungkinan siswa tersebut dengan kegiatan memancing diajak tetangganya ini uh, sudah nyaman dengan kegiatan ini Bu gitu. sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi ini kepada anak tersebut? Ya, saya melakukannya seketika ini sudah masih satu kali Bu. Ya, baru satu kali ini Bu Sifna. Oh, baru satu kali ya Bu. Iya. Kira-kira situasi yang ideal seperti apa yang Ibu inginkan untuk siswa tersebut? Ya, saya itu ingin murid saya itu rajin masuk sekolah seperti teman-temannya yang lainnya supaya murid saya ini tidak ketinggalan pelajaran. Nanti kalau ketinggalan pelajaran kan nilainya juga tidak maksimal Bu, apalagi nanti waktu penilaian akhir semesternya nanti kan anak ini kan nanti ketinggalan jauh, nah, nilainya tidak maksimal gitu Bu Sifna. Baik Bu, sejauh pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut, kira-kira hal apa yang penting harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut ya? Ya, saya ingin melibatkan kepala sekolah, orang tua, dan guru lain dalam melaksanakan segitiga restitusi ini. Karena saya belum melibatkan mereka, Bu. Mungkin dengan melibatkan mereka, masalah yang saya hadapi bisa teratasi dengan baik. Jadi saya ini sepertinya butuh kerjasama dari mereka, Bu Sifna, supaya segitiga restitusi terhadap anak tersebut dapat saya laksanakan dengan baik Bu Sifna, seperti itu. Ide yang bagus Bu Kristi, saya setuju. Lalu menurut Ibu, apa hal ini udah berjalan baik? Apa sudah menjadi hal baik menurut Ibu? Ya, saya rasa ini hal yang paling tepat ya Bu ya, dan mudah dilaksanakan karena dengan begini meskipun siswa saya melanggar kesepakatan kelas, dia tidak merasa dirinya mendapat hukuman Bu Sifna. Oh, Jadi, begitu Bu. iya, jadi di dalam kegiatan belajar nanti dia merasa nyaman, bisa merasa nyaman begitu Bu Sifna. Kapan Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi yang selanjutnya? Saya rasa secepatnya ya Bu Sifna ya, supaya siswa saya ini sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depannya nanti, supaya dia belajar bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Nah,
menyadarkan siswa saya ini bahwa belajar itu penting buat dirinya, bukan sekedar mainan seperti itu Bu Sifna. Nah, karena ini juga untuk masa depannya dia nantinya seperti itu. Oh, baik Bu. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan segitiga restitusi itu ya Bu? Nah, ini Bu masalahnya. Nah, ini juga masih dalam pikiran saya Bu ya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang masalah yang saya hadapi terhadap siswa saya di kelas. Mungkin dengan saya berkomunikasi dengan kepala sekolah memberikan solusi kepada saya. Kemudian kepada orang tua juga saya minta kerjasama kepada orang tuanya, memanggil orang tuanya seperti itu Bu, dan teman-teman guru satu paralel, satu jenjang mungkin bisa nantinya bisa bertukar pikiran dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi di kelas saya. Nah, dari sini barangkali kita di sini bisa sama-sama saling memberi masukan, ide, jalan keluarnya, ya, dan membuat komitmen bersama dalam mengatasi masalah siswa yang seperti saya hadapi ini, Bu. Nah, nanti saya akan bertemu dengan mereka, akan mengajak berbicara, mungkin ke kepala sekolah dulu, bagaimana Bu, kalau saya punya murid seperti ini, solusinya seperti apa, kemudian dengan teman satu paralel saya yang sama-sama mengajar di kelas 2. Kemudian selanjutnya saya bertemu dengan orang tua. Saya memberitahu kondisi Ibu, kondisi anaknya seperti ini, mengapa seperti ini, seperti, dan saya mohon bantuan dan kerjasama dari orang tua untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, Bu, saya minta orang tua untuk memperhatikan pendidikan anaknya dan tidak terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Bu Sifna ya. Kita bekerja boleh, tetapi kan kita juga tidak boleh meninggalkan anak seperti itu, Bu Sifna. Begitu, Bu Iya, Sifna. betul. Ini ide yang bagus sekali Bu Kristi. Kalau begitu Bu Kristi, mari kita melakukan kegiatan restitusi dengan melibatkan kepala sekolah, orang tua, dan guru lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan begini, kegiatan belajar mengajar Ibu di kelas kan nggak terhambat lancar. Ibu bisa mengajar dengan hati yang tenang dan nyaman. Iya, betul Bu Sifna. Nah, terima kasih banyak ya Bu Sifna atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya hari ini dapat menerima saran maupun masukan dari Bu Sifna dalam mengatasi masalah yang saya hadapi saat ini di kelas, Bu Sifna. Baik, sebelum saya akhiri sesi coaching ini ya Bu, saya tuh masih penasaran sama Bu Kristi. Rekan satu jenjang berarti ini ya, Bu Kristi ngajar di kelas 2. Iya. Oh, jadi anak itu suka ikut memancing ya, ikut mancing ya. Terus anaknya itu waktu cerita tentang memancingnya itu antusias nggak Bu? Hasil pancingannya itu. Iya, saya juga menanyakan kepada siswa saya, kenapa memancing, Nak? Iya, karena saya suka, Bu, seperti itu. Nah, kebetulan siswa saya ini rumahnya dekat dengan tambak, Bu, seperti itu. Dan ada tetangganya yang mengajak siswa saya itu. Nah, jadi saya juga kurang tahu, mungkin tetangganya ini juga untuk pendidikan kurang ini ya mungkin, Bu. Iya, iya. Artinya ya sudah, sebetulnya apalagi anak kelas 2 yang ditinggal orang tuanya kerja keluar kota dan dia hanya bersama neneknya, begitu. Mungkin untuk pengawasan neneknya ini mungkin kurang, seperti itu juga, Bu Sifna. Oh iya. Sekarang perasaan Ibu Kristi setelah menceritakan masalah Bu Kristi kepada saya gimana? Iya, Bu Sifna, saya merasa sudah lega, sudah enakan, sudah bisa bercerita masalah saya ini kepada Bu Sifna. Semoga nanti
kita bisa menjadi guru-guru yang memberikan contoh yang baik kepada siswa kita, dan semoga siswa yang bermasalah di kelas saya ini nanti dapat berubah dan mau rajin masuk sekolah dan mau belajar bersama teman-temannya seperti biasa, seperti itu Bu, tanpa adanya alasan yang ini dan itu, dan orang tuanya pun ini Bu bisa diajak kerjasama dengan baik dan memperhatikan anaknya, terutama dalam masalah pendidikan Bu Sifna, seperti itu. Tapi Oh, nilainya anak tersebut itu kira-kira termasuk yang gimana, Bu? Yang bagus atau yang sedang, apa yang kurang gitu di kelas? iya, ini masalahnya kan di ini ya Bu ya, pendampingan, kemudian masalah mungkin kurangnya kasih sayang dari orang tua ya Bu Sifna. Nah, akhirnya berdampak kepada akademik anaknya. Nah, di sekolah itu nilainya kurang Bu Sifna, begitu. Nah, ini makanya mengapa saya itu merasa sedih seperti itu Bu Sifna, karena anak ini nilainya kurang, terus kok seperti ini, jarang masuk sekolah, itu yang membuat masalah Bu Sifna, begitu. Anaknya tadi perempuan apa laki-laki ya, Bu? Iya perempuan Bu. Perempuan ya? Perempuan Iya, itu ikut mancing, Bu. iya, ya itu makanya Bu Anaknya Sifna. apa, Ibu? Iya betul Bu Sifna. Iya seperti Bu itu. Kristi pernah nanya nggak? Anaknya itu mancing dapat ikan apa gitu? Pernah nanyain nggak ke anaknya? Iya saya belum tanya Bu. Nanti saya akan Oh, tanyakan lagi ya Bu Sifna. iya. Soalnya gini, Bu Kristi, kalau anak perempuan itu ikut mancing sama tetangga ya. Nah, tetangganya itu laki-laki apa perempuan kan khawatir ya. Bu Kristi ada pikiran khawatir juga nggak ke situ? Iya sih Bu, saya Khawatir. juga punya pikiran seperti itu. Nah kan ini apalagi kan tidak ada pengawasan dari orang tua ya Bu ya. Nah itu Iya. masalahnya Bu, dan ini anak kecil lagi Bu Sifna, seperti Nah, itu. gitu loh Bu, iya. Nah ini nanti saya akan uh, konsultasi bersama orang tuanya, nanti akan saya tanyakan lagi ya Bu Sifna. Seperti itu. Iya. Soalnya itu kan udah termasuk masalah serius menurut saya ya. Kalau Iya, menurut Bu Kristi gimana ya? Karena itu kan anak perempuan, masih kecil. Menurut Bu Kristi serius apa enggak itu iya Bu, masalahnya ya? bisa saja. Iya Bu, betul Iya Bu. ya. Ini masalah serius dan nanti akan akan saya eh, tanyakan juga kepada orang tuanya, begitu Bu. Iya. Supaya orang tuanya juga menasehati dari rumah Bu Sifna, seperti itu. Supaya kita punya komitmen yang sama antara orang tua dengan sekolah, seperti itu. Dari pihak sekolah dan orang tua itu ada komitmen, ada bekerja sama yang baik. Jadi kalau di sekolah seperti ini, di rumah juga menjalankan seperti ini. Jadi nanti supaya orang tua juga memperhatikan tingkah laku, kegiatan anaknya di rumah, seperti itu Bu. Betul Bu. Apalagi udah berdampak ke nilainya rendah ya Bu ya. Iya, begitu Bu. Nah ini yang akan saya lakukan, saya nanti akan membicarakan bersama orang tua, dan yang dari sekolah saya akan konsultasi dengan ibu kepala sekolah dan teman satu paralel saya nantinya Bu Sifna. Oh ya Bu Iya. Sifna, permisi Bu Sifna, mohon maaf, ini saya ada janji dengan teman satu paralel saya ini siang ini Bu Sifna. Saya mau koordinasi tentang kegiatan saya besok, karena besok itu ada kegiatan di sekolah saya tentang parenting Bu Sifna. Jadi kebetulan kelas 2 itu mendapatkan bagian besok Bu Sifna. Jadi saya harus koordinasi dengan teman paralel saya. Uh, jadi saya tidak bisa bercerita lagi ya Bu Sifna, maaf ya Bu Sifna. Ya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Bu Sifna. Saya menjadi lega, saya menjadi tenang setelah Bu Sifna memberikan saran dan masukan untuk saya. Iya, baik Bu Kristi, sama-sama. Saya juga berdoa semoga Bu Kristi segera menemukan solusi untuk anak ini tadi. Biar Rani tuh
tahu gitu ya tanggung jawabnya orang tuanya Rani kepada anaknya juga. Silakan Ibu melanjutkan kegiatan Ibu. Semoga solusi-solusi tadi tuh bermanfaat juga buat semuanya, biar menjadi contoh juga. Iya Bu, baik Bu Sifna. Terima kasih banyak. Lain waktu kalau Ibu tidak repot, kita berbagi bersama lagi ya Bu. Iya Bu, terima kasih dengan senang hati. Sampai ketemu lagi Bu. Iya Bu, sampai ketemu lagi. Ya.